Saat ini, planet ini sedang mengalami krisis energi terbesar dalam 50 tahun terakhir. Karena penutupan Selat Hormuz dan pengurangan produksi oleh negara-negara Timur Tengah, ekonomi dunia mengalami krisis energi terparah sejak tahun 1970-an, hanya seminggu setelah Donald Trump memulai perang melawan Iran. Namun media Amerika meyakinkan bahwa Amerika Serikat tidak akan terdampak kali ini setelah negara-negara Arab menerapkan embargo minyak tahun 1973 pada pendukung Israel di Perang Yom Kippur. Berbeda dengan situasi 50 tahun yang lalu, Amerika Serikat saat ini adalah produsen minyak terbesar. Namun, banyak negara Asia yang berkembang pesat tidak punya alternatif untuk menggantikan minyak dari Timur Tengah. Di episode ini, kita bahas dampak perang melawan Iran pada pasar energi dan prediksi ke depannya. Spoiler, tak ada kabar baik. Saya Alexei Peci. Ini proyek pribadi saya, Teori Konspirasi, di mana kita membongkar teori konspirasi dan mencoba memahami proses geopolitik yang rumit dengan bahasa sederhana. Jika Anda suka format ini, dukung dengan like dan komentar di bawah episode ini. Para ahli yakin jika ekspor minyak Timur Tengah tak dilanjutkan sebelum Jumat, produksi harian di wilayah itu bisa turun lebih dari 4 juta barel menurut perkiraan JP Morgan Chase. Jika Iran berhasil memblokir Selat Hormuz hingga akhir Maret, maka produksi harian rata-rata akan berkurang lagi sebanyak 9 juta barel yang setara dengan hampir 10% dari produksi dunia. Artinya, dunia akan kehilangan 10% dari seluruh minyak yang dikonsumsi setiap hari. Dan tahukah Anda, saya mulai menganalisis apa yang terjadi dan seperti biasa saya memutuskan untuk melihat ke sejarah. Apakah dalam sejarah ada presiden seperti ini agar kita tahu cara meresponsnya? Banyak peristiwa sudah pernah terjadi dalam sejarah, jadi kamu bisa menebak apa yang akan terjadi. Saya sangat terkejut. Sepanjang sejarah tertulis Selat Hormuz, selat itu belum pernah ditutup, belum pernah sama sekali. Ya, memang pernah ada bentrokan, serangan, masalah, tapi selat itu belum pernah ditutup sepenuhnya. Itu skenario terburuk yang bisa dibayangkan. Irak adalah yang pertama mengurangi produksi akibat kapasitas penyimpanan minyak yang kurang. Sampai saat ini, dia tidak lagi memproduksi lebih dari 2/3 dari 4 juta barel per hari yang biasa dihasilkan. Sekali lagi, 2/3 sudah tidak diproduksi. Setelah Irak, Kuwait mengikuti, lalu Uni Emirat Arab, dan pada hari Senin, Arab Saudi juga mulai mengurangi produksi minyak. Arab Saudi memproduksi 10 juta barel per hari dan mengekspor 7 juta. Jadi Anda mengerti bagaimana ini akan memengaruhi pasar. Pelaku pasar minyak awalnya berhati-hati terhadap aksi militer di Iran, namun harga langsung naik. Harga minyak hampir sepanjang pekan lalu stabil di kisaran 80 hingga 85 dolar per barel karena asumsi AS dan Israel akan segera mencegah Iran melakukan serangan balasan ke negara-negara di kawasan. Namun, kesadaran cepat muncul bahwa penutupan Selat Hormuz bisa berlangsung lama hingga memicu krisis global sebenarnya. Setelah perdagangan Senin dibuka, harga Brent dan WTI ISS sempat naik hampir mencapai 102 hingga ke level 120 dolar per barel sebelum turun mendekati 100 dolar. Dan untuk hari ini, saat ini harganya sekitar 89 kurang lebih. Nah, di sini mari kita lihat lagi ke sejarah. Tepatnya, Timur Tengah menjadi sumber guncangan minyak terbesar dalam sejarah, tetapi peristiwa hari ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1970-an. Setelah embargo tahun 1973, harga minyak dunia melonjak 4 kali lipat dalam 3 bulan. Pada akhir dekade, tepatnya 1979, terjadi revolusi Islam di Iran. Iran berperang dengan Irak, produksi minyak Iran turun drastis, dan harga minyak naik 2 kali lipat. Jadi saat itu benar-benar terjadi kolaps, dan saat itulah kejutan energi memicu resesi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, serta mendorong percepatan inflasi yang sangat tinggi di dunia barat, yang sebenarnya sudah tinggi sejak awal tahun 1970-an. Sekarang saya menenangkan Anda, orang-orang membahas risiko stagflasi. Bukan inflasi, tapi justru stagflasi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Saya akan mengutip Reuters tentang hal ini.
Jika Amerika Serikat saat ini kurang bergantung pada situasi di pasar dunia, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk banyak negara di Asia dan Eropa. Asia sebagai konsumen impor minyak terbesar di dunia, membeli 60% minyak dan bahan baku petrokimia dari Timur Tengah dan Jepang misalnya, bergantung padanya 95%. Setelah berhenti membeli dari Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Mengganti pasokan dengan minyak dari tempat lain sulit atau hampir mustahil. Bahan mentah dari Afrika Barat dan Amerika dikirim ke Tiongkok dalam 1,5 sampai 2 bulan sehingga pesanan harus dilakukan 3 bulan sebelumnya. Sementara itu, pengiriman dari Timur Tengah memakan waktu sekitar 25 hari. Perlu diingat, minyak dari tiap wilayah punya komposisi berbeda. Kilang minyak di Asia terutama disesuaikan untuk minyak dari Timur Tengah. Beberapa negara hanya dapat menggantikan dalam jumlah kecil saja. Singkatnya, menggantikan bahkan sebagian kecil dari sekitar 16 juta barel minyak Timur Tengah yang dikirim ke Asia setiap hari dengan pasokan dari negara-negara di kawasan Atlantik sama sekali tidak memungkinkan. Perlu dipahami, untuk itu kilang minyak harus disesuaikan ulang agar sesuai dengan jenis minyak baru. Ngomong-ngomong, saat ini Tiongkok berada dalam posisi yang relatif aman karena cadangannya diperkirakan, menurut perkiraan paling konservatif, mencapai 1,2 miliar barel. Cadangan ini cukup untuk menutupi sekitar 200 hari impor. Jadi, lebih dari setengah tahun Tiongkok dapat tenang tanpa kekhawatiran. Namun, apakah situasinya benar-benar tanpa harapan? Tidak, masih ada kemungkinan mengatasi sebagian blokade Teluk Persia. Dan sekarang sudah ada tanda-tanda bahwa mereka perlahan mulai keluar dari krisis, bahkan meskipun Selat Hormuz mungkin masih akan tetap ditutup. Setelah tahun 1970-an, Arab Saudi membangun pipa minyak dari pantai timurnya di Teluk Persia ke pantai barat di Laut Merah, tepat untuk situasi seperti hari ini. Artinya, mereka memahami bahwa situasi bisa memburuk. Iran tak lagi bisa diandalkan setelah revolusi. Karena itu, lebih baik melindungi diri dan tidak mengandalkan satu jalur pengiriman minyak saja. Tidak semua ekspor minyak Arab Saudi dapat dialirkan lewat pipa ini, namun kekurangannya bisa dikurangi signifikan. Kapasitas pipa minyak ini 5 juta barel per hari. Sementara Arab Saudi mengekspor 7 juta barel, memang ada kerugian, tapi tidak terlalu kritis. Dan inilah hasil pertama. Pada hari Minggu, Saudi Aramco memuat 3 supertanker kapal yang mampu mengangkut lebih dari 2 juta barel per unit. Mereka memuat 3 supertanker di terminal Laut Merah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sebagian minyak sudah dialirkan melalui pipa. Uni Emirat Arab memiliki pipa minyak berkapasitas 1,5 juta barel per hari yang meminta Selat Hormuz ke Teluk Oman dari mana jalur ke laut lepas tidak terhalang. Perusahaan negara Abu Dhabi juga sudah mulai memuat supertanker di sana. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi belajar dari tahun 1970-an dan membangun pipa minyak. Sebelum perang, sekitar 50 kapal melewati Selat Hormuz setiap hari ke setiap arah dan sekitar 2/3-nya adalah kapal tanker yang mengangkut minyak mentah, produk minyak, atau gas cair. Kini hanya sedikit kapal yang melintas dan selain minyak, banyak bahan mentah lain juga dikirim lewat selat itu, dari pupuk untuk kawasan hingga aluminium untuk pasar lain. Terakhir, saya ingin menambahkan pemikiran penting. Serangan Iran ke fasilitas energi negara Arab tetangga dan pelayaran tampak seperti upaya putus asa agar perang sangat merugikan ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya sehingga Trump bersedia memberi konsesi. Persis seperti itulah yang dilakukan Rusia pada tahun 2022 dengan mengurangi pasokan gas dalam upaya memaksa negara-negara Eropa berhenti mendukung Ukraina. Dalam setengah tahun perang skala penuh melawan Ukraina, Rusia secara sengaja menciptakan kekurangan gas di Eropa untuk memaksa Eropa berhenti mendukung Ukraina melalui pemerasan. Inti dari semua rezim diktator itu sama. Negara-negara beradab saat berperang fokus menyerang rezim, kekuasaan, dan target militer. Para diktator seperti Vladimir Putin atau sekarang Mojtaba Khamenei justru menyerang rakyat biasa agar bisa menyakiti sebanyak mungkin orang, supaya orang-orang ini kemudian menekan pemerintah mereka dan dengan begitu pemerintah mau berkompromi.
Dan semua itu demi kelangsungan rezim itu sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli pada rakyat. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial. Donasi atau langganan bisa lewat tautan dan rincian di deskripsi video atau kode QR di layar. Itu saja dari saya. Jaga diri dan sampai jumpa.